Saudara-saudari yang terkasih, sebelum tidur malam ini saya Ibet Binarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Keunikan Kekristenan. Yang unik dalam kekristenan yang tidak sama dengan agama lain, juga tidak sama dengan konsep pandangan sekuler mengenai pembentukan karakter atau character building, adalah bahwa di dalam kekristenan, karakter kita itu harus berpola pada diri Yesus. Ini tidak ada duanya, unik. Makanya sebutan Kristen itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Dan panggilan atau sebutan ini muncul pada gereja mula-mula di Antiokhia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Yaitu ketika orang-orang percaya pada waktu itu memiliki kehidupan yang memperagakan kehidupan Tuhan dan guru yang mereka percayai. Jadi, orang-orang percaya pada waktu itu disebut Kristen, bukan karena mereka beragama Kristen. Orang-orang percaya disebut Kristen karena mereka berperilaku seperti Yesus. Ini merupakan keunikan yang tidak ada dalam agama manapun. Dan ini merupakan landasan penting character building kita, yaitu merujuk pada pribadi Yesus. Masalahnya bagi kita saat ini adalah kita tidak berhadapan langsung dengan Yesus. Kita tidak pernah dan memang tidak mungkin bersama-sama secara langsung dengan Yesus 24 jam dan melihat perilaku dan tindakannya dari hal-hal kecil seperti yang dialami murid-murid Yesus. Jadi kita tidak tahu. Lalu bagaimana seperti Yesus itu secara detail? Ini penting dipersoalkan, karena ini merupakan landasan dari character building kita. Satu hal yang harus kita mengerti dan terima adalah bahwa setiap kita memiliki personality, kepribadian yang berbeda-beda. Kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki karakter dasar yang sama, yaitu diri Yesus. Lalu bagaimana bisa kita meneladaninya? Bagaimana kita bisa mengenakan kehidupan Yesus? Ketika Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku," di situ sebenarnya termuat panggilan agar setiap pribadi itu menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak memuridkan setiap individu secara pribadi dan khusus. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tentu saja bisa, karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Ia adalah penolong, helper, yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi, istimewanya setiap orang Kristen adalah dapat mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, tentu melalui Roh Kudus, agar setiap kita dibimbing oleh Roh Tuhan, agar setiap kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia yang unggul, berkarakter seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ini keunikannya. Jadi, kalau di agama-agama lain, mereka memiliki ukuran karakter yang baik berdasarkan kitab-kitab mereka. Contohnya, orang Yahudi memiliki Taurat sebagai pedoman pembentukan karakternya. Perilaku itu perilaku Taurat. Karakternya berdasarkan Taurat. Tetapi keberadaan batiniah mereka tidak bisa digali. Kecemerlangan batiniah mereka tidak bisa memancar, sebab mereka belum punya perangkatnya, yaitu kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Apakah mereka mencontoh Musa? Tidak juga.
Mereka hanya belajar Taurat. Kita tidak pernah membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama secara jelas bahwa mereka harus mencontoh hidupnya Musa. Mereka melakukan Taurat yang diberikan Musa. Tentu kehidupan Musa bisa diteladani, tapi mereka memiliki hukum Taurat yang cukup menjadi way of life, jalan hidup mereka. Lalu bagi orang Kristen Perjanjian Baru bagaimana? Tentu karena kita berakar pada Perjanjian Lama, 10 perintah Allah itu menjadi pembimbing atau tutor pertama dulu. Sejatinya, substansi hukum Taurat sebenarnya juga dimiliki oleh agama-agama samawi lainnya. Seperti tidak boleh mencuri, harus menghargai perkawinan, menghormati orang tua, tidak boleh berdusta. Mereka juga tahu itu. Kita juga bisa tahu karena itu sudah merupakan tatanan atau moral umum yang orang lain atau manusia pada umumnya miliki. Bagaimana dengan orang Kristen? Karakter siapa yang kita teladani? Tentu saja kehidupan Yesus. Sekalipun kita tidak pernah hidup bersama dengan Dia secara fisik atau harfiah, namun Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, dalam pembentukan karakter atau character building orang Kristen, peran Roh Kudus itu segalanya. Roh Kudus menuntun setiap individu sehingga setiap individu menjadi manusia unggul sesuai dengan rancangan Allah. Tuhan memiliki rancangan untuk setiap kita dengan personality atau kepribadian yang khusus. Di jagat raya ini, tidak ada manusia yang sama persis sekalipun mereka adalah saudara kembar. Keunikan itulah yang menjadi kekayaan kerajaan surga. Tuhan mau menganggap pribadi yang unik ini menjadi manusia yang unggul. Roh Kudus memimpin setiap individu menjadi manusia yang istimewa. Secara umum, ketika seseorang belajar karakter, biasanya ia diajar untuk tidak boleh jadi pemarah, tetapi harus menjadi pribadi yang sabar. Di sini akan timbul pertanyaan, sabar itu yang bagaimana? Kalau kita melihat seseorang marah, lalu apakah itu artinya dia tidak rohani? Seorang pemimpin yang tidak bisa marah, tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Seharusnya yang kita perkarakan adalah apa motif marahnya? Seberapa derajat tingkat kemarahannya? Bagaimana mengungkapkan cara kemarahannya? Apakah dia marah yang destruktif atau konstruktif? Marah yang merusak atau menghancurkan? Yesus pun pernah marah, namun marah yang kudus. Motivasi marahnya benar. Cara mengungkapkan marahnya tepat. Derajat kemarahannya pun tepat, seperti yang Allah Bapa inginkan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Timbul pertanyaan kembali, yang dimaksud lemah lembut itu bagaimana? Konsep lemah lembutnya si A dengan si B bisa berbeda, sesuai dengan keberadaan personalitinya masing-masing. Suku A dan suku B juga bisa sangat berbeda. Maka setiap pribadi harus belajar dari Tuhan Yesus. Kesalahan banyak orang Kristen dan pendeta serta teolog, semua hanya diformatkan dalam tulisan dan dijadikan konsumsi pikiran. Apa itu lemah lembut? Apa itu rendah hati? Semua dibuat formulasi, definisi di dalam bahasa verbal. Tuhan ingin memiliki anak-anak kesayangan yang unik-unik, tetapi semua menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya setiap orang percaya memiliki keadaan yang berbeda di tempat yang berbeda. Kasar atau lembut seseorang bukan hanya berdasarkan ekspresi, tetapi sikap hati. Setiap orang, karena memiliki personality yang berbeda-beda, akan digarap oleh Tuhan secara khusus. Ini uniknya. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran.
Kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki karakter dasar yang sama, yaitu diri Yesus. Inilah keunikan kekristenan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.